Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Zulfasari dengan NPM 2010301129 dari kelas PPSI 6J. Pada video kali ini, saya akan membahas dan berdiskusi tentang pembelajaran pada masa COVID 2019, mulai dari pengalaman saya dan juga hal-hal apa saja yang dapat digantikan dan tidak dapat digantikan oleh komputer. Nah, pembelajaran COVID itu dimulai pada tahun 2020 awal ya. Jadi awalnya yang libur 2 minggu lalu tiba-tiba sudah menjadi libur 2 tahun. Jadi pada pembelajaran tersebut itu terjadi perubahan yang sangat drastis ya. Yang awalnya itu pembelajaran tatap muka langsung di ruang kelas, tapi tiba-tiba harus belajar secara online. Menurut saya itu bagi saya adalah pengalaman yang tidak dapat dilupakan ya, karena kita berpikirnya sampai saat ini pun kita belajarnya biasa secara online. Padahal apabila kita belajar saat kegiatan offline itu banyak sekali pengalaman yang didapatnya. Nah, apa yang dapat digantikan oleh komputer dan tidak dapat digantikan oleh komputer? Menurut saya, apa yang dapat digantikan oleh komputer itu sebenarnya bukan digantikan ya, tetapi komputer itu untuk membantu dan juga menunjang sarana dan prasarana proses pembelajaran untuk peserta didik dan juga guru. Jadi dengan adanya komputer ini kita menjadi lebih dapat bisa mencari informasi menjadi lebih luas dan juga lebih banyak sumber-sumber yang didapatkan. Dengan adanya komputer ini kita bisa menjadi berpikir lebih kreatif dan juga inovatif tentunya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam komputer. Dengan adanya komputer ini juga kita juga bisa berinteraksi secara online dan itu sangat membantu proses pembelajaran pada saat COVID 2019. Nah, tetapi apa saja sih yang tidak dapat tergantikan oleh komputer? Jadi menurut saya yang tidak dapat tergantikan oleh komputer yaitu peran guru itu sendiri. Nah, peran guru itu mulai dari membimbing, mengajar hingga siswanya dan atau peserta didiknya itu memiliki kemampuan yang diinginkan. Jadi peran gurunya itu khususnya pada pendidikan karakter. Nah, pada pendidikan karakter ini jika digantikan oleh teknologi atau komputer ini menurut saya tidak bisa, karena peran guru di sini itu dari awal membimbing hingga akhir itu sangat dibutuhkan. Pendidikan karakter mulai dari akhlak, sopan santun dan mungkin kegiatan-kegiatan sosial lainnya itu menurut saya hanya bisa didapatkan saat bertatap muka secara langsung atau kelas secara offline. Nah, mengapa demikian? Karena dengan secara offline itu saat guru mungkin menyampaikan pengalaman atau cerita kehidupan mereka itu bisa menjadi motivasi pada peserta didiknya. Sedangkan saat secara online, walaupun guru menceritakan pengalaman atau menanamkan pendidikan karakter, itu membuat peserta didik itu mengantuk, khususnya pada saat pembelajaran online ya. Karena pembelajaran online itu menurut saya itu membosankan. Tetapi di balik semua itu kelebihannya juga ada saat pembelajaran online. Jadi waktu dan tempatnya itu bisa fleksibel. Pembelajaran bisa dilaksanakan secara di mana saja dan kapan saja sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian selanjutnya mengenai pengalaman pada saat pembelajaran COVID-19. Pengalaman saya dari COVID-19 itu banyak kendala-kendalanya ya, mungkin karena tempat tinggal juga untuk sinyal itu apabila kurang mendukung akan menghambat proses pembelajaran pada saat COVID-19 kemarin. Kemudian untuk suasana juga itu menurut saya kurang mendukung untuk pembelajaran karena suasananya itu pasti bosan dan juga mengantuk. Apabila kelas offline itu membuat semangat dan juga termotivasi karena bisa bertemu teman-teman dan juga ada semangat untuk berangkat ke sekolah ataupun ke kampus. Dan untuk pendapat saya mengenai pembelajaran COVID 2019 itu mungkin dengan adanya pembelajaran di saat pandemi kemarin itu membuat kita menjadi lebih berinovasi dan juga lebih
dapat menggunakan teknologi. Jadi sebagai mahasiswa maupun sebagai pengajar, sebaiknya kita harus tetap belajar mengenai teknologi, karena untuk masa mendatang pun kita pasti beriringan dengan teknologi yang semakin berkembang. Oleh karena itu, kita tidak boleh hanya terpaku dengan metode-metode dan teknik pembelajaran yang dahulu, tetapi kita juga harus mengimbangi dengan teknologi dan juga proses pembelajaran di masa yang akan datang. Sekian pendapat dan juga diskusi dari saya mengenai pembelajaran COVID 2019. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.